Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal terkait dengan kompetensi teknis. Ini adalah soal-soal FR dari tahap 1 dan tahap 2 pada kompetensi pedagogi untuk semua jurusan yang berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21. Jadi Bapak Ibu semuanya simak sampai selesai soalnya dan bisa menjawab di kolom komentar. Soal nomor 1, guru saat ini menghadapi tantangan abad yang jauh lebih besar dari era sebelumnya, yaitu tantangan abad ke-21. Nah, berikut ini yang bukan merupakan tantangan abad ke-21 adalah A. Teaching in multicultural society, teaching for the construction of meaning, teaching and technology. Yang D. Teaching with new view about ability, dan yang E adalah teaching with conventional. Jadi jawabannya adalah apa Bapak Ibu semuanya? Nah, jawabannya adalah yang E. Nah, kenapa jawaban E? Kita analisis bersama Bapak Ibu semuanya. Yang ditanyakan di soal adalah tantangan abad ke-21. Jadi yang ditanyakan adalah yang merupakan tantangan abad ke-21 bagi seorang guru. Nah, apakah yang A itu termasuk? Kita lihat pembahasannya bahwa menurut Susanto bahwa terdapat 7 tantangan abad ke-21. Yaitu yang pertama adalah teaching in multicultural society, yaitu mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua adalah teaching for the construction of meaning, itu adalah mengajar untuk mengkonstruksi makna, konsep, prinsip, itu termasuk tantangan abad ke-21. Yang ketiga adalah teaching for active learning, itu mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, teaching and technology, itu mengajar dan teknologi. Yang kelima, teaching with new view about abilities, yaitu mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Yang keenam, bahwa teaching and choose, yaitu mengajar dan pilihan. Yang ketujuh, yang termasuk tantangan abad ke-21 bagi seorang guru adalah teaching and accountability, yaitu mengajar dan akuntabilitas. Jadi 7 tantangan ini yang harus Bapak Ibu semuanya paham, yang harus dipahami, dan yang E ini adalah tidak termasuk dari tantangan abad ke-21, karena ini adalah teaching with konvensional, adalah mengajar dengan konvensional. Jadi mengajar dengan menggunakan metode model yang konvensional. Jadi ini adalah tidak termasuk tantangan abad ke-21. Soal nomor 2, Pak Ahmad adalah seorang guru di salah satu sekolah menengah. Berikut ini yang bukan dilakukan oleh Pak Ahmad untuk memfasilitasi pembelajaran abad ke-21 adalah A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. C. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Yang D. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. Yang E. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semuanya, jawabannya yang mana? Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, coba kita analisis Bapak Ibu semuanya, kita bahas bersama. Yang ditanyakan di sini adalah yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad sebagai seorang guru pada abad ke-21 ini. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad sebagai guru? Yang pertama, yang A, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. Apakah ini sesuai dengan tuntutan abad ke-21? Jelas ini bukan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi peserta didik itu tidak hanya untuk menguasai materi, tetapi harus memiliki keterampilan hasil produk karya yang terbaru. Jadi yang A adalah tidak termasuk. Yang B, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi apakah pengembangan keterampilan belajar ini termasuk
tuntutan abad ke-21? Ya, jadi yang B ini adalah termasuk tuntutan abad ke-21 karena kita mengembangkan keterampilan belajar. Yang C adalah menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Apakah guru harus menjadi pengendali utama pada abad ke-21? Jadi ini salah ya. Jadi guru itu bukan pengendali utama pada abad ke-21, tetapi menjadi fasilitator saja dalam pembelajaran. Yang D adalah memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. Jadi ini salah juga ya. Jadi hanya fokus pada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. Ini salah pasti. Jadi yang E memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. Jadi yang E juga salah. Jadi hanya menguasai materi. Jadi tidak ada pengembangan keterampilan belajarnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, pembahasannya adalah pembelajaran abad ke-21 menuntut guru untuk mengembangkan keterampilan siswa dan belajar berpusat pada siswa. Soal nomor 3, seorang guru dituntut untuk dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Salah satunya adalah keterampilan atau kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimaksud adalah A. Critical thinking, B. Creative thinking, C. Communication, D. Problem solving, dan yang E adalah collaboration. Jadi jawabannya adalah yang D, problem solving. Jadi kita lihat Bapak Ibu semuanya, kita bahas bersama bahwa yang ditanyakan di sini adalah terkait dengan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keterampilan seorang siswa dalam hal menyelesaikan masalah itu adalah termasuk problem solving. Nah, pembahasannya adalah bahwa problem solving adalah sesuatu proses mental dan intelektual di dalam menemukan masalah untuk memecahkannya berdasarkan data serta informasi akurat sehingga mampu mendapatkan kesimpulan dengan cermat dan tepat. Nah, kemudian critical thinking atau berpikir kritis itu merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai kemampuan. Nah, creativity atau kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap persepsi baru dan berbeda. Jadi kreativitas itu adalah gagasan-gagasan baru yang akan disampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian ada communication atau komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi komunikasi juga merupakan salah satu tuntutan abad ke-21. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Jadi Bapak Ibu semuanya harus paham nih terkait dengan tuntutan abad ke-21. Nah, ini kita kenal dengan namanya 4C. Ada critical thinking. Ini 4C ini ada critical thinking, kemudian ada creativity, ada communication, ada kolaborasi. Dan problem solving juga masuk dia dalam tuntutan abad ke-21. Nah, soal selanjutnya, nomor 4. Model pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pada penemuan konsep dan atau prinsip adalah A. Problem based learning, yang B. Project based learning, C. Discovery learning, yang D. Inquiry learning, yang E. Production based education training. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah discovery learning, yang C. Nah, kenapa jawabannya C? Kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah model pembelajaran yang berorientasi atau yang menekankan pada penemuan konsep atau prinsip. Nah, yang penemuan konsep atau prinsip itu sesuai dengan model pembelajaran discovery itu sendiri. Nah, kita lihat pembahasannya bahwa model discovery merupakan itu memahami konsep, arti,
dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Tujuan dari model pembelajaran discovery learning adalah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak, belajar merumuskan strategi tanya jawab, dan memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Nah, itulah discovery learning. Jadi dia adalah proses menemukan konsep maupun prinsip dalam keadaan konkret maupun abstrak. Kemudian problem based learning itu adalah metode yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan untuk pemecahan masalah yang kompleks, problem-problem nyata dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Peserta didik melakukan penelitian dan menetapkan solusi untuk pemecahan masalah. Jadi problem solving ini adalah terkait dengan pemecahan masalah. Jadi berbasis masalah. Nah, kemudian ada model pembelajaran project based learning, PJBL, yaitu adalah menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Jadi project based learning ini adalah orientasinya itu pada proyek atau karya. Ini adalah pada proyek atau karya. Kemudian ada inquiry learning. Nah, inquiry learning ini adalah untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis. Jadi inquiry itu adalah model pembelajaran untuk berkaitan atau orientasinya pada penyelidikan secara sistematis, kritis, dan logis. Dan yang terakhir itu ada model pembelajaran production based education training, yaitu proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual. Jadi ini adalah seperti training, mengikuti pelatihan training yang menyatu pada proses produksi. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini Bapak harus dipahami lebih lanjut terkait dengan tujuan dari model pembelajaran ini, terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya, orientasi model pembelajaran ini sendiri. Karena banyak sekali model-model soal seperti model pembelajaran yang diharapkan pada abad ke-21. Nah, soal nomor 5, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah perubahan kurikulum dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan K13. Sejalan dengan implementasi K13, guru diharapkan mengubah paradigma pembelajaran. Berikut yang bukan merupakan hal yang akan dilakukan guru dalam mendukung upaya pemerintah adalah: A. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Yang C. Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang D. Melakukan pembelajaran yang berorientasi pada produk atau karya. Yang E. Melakukan pembelajaran yang hanya fokus pada nilai akhir. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu semuanya? Jadi yang ditanyakan di sini adalah yang bukan merupakan atau yang merupakan hal yang akan dilakukan oleh guru untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat jawaban yang A. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi jelas ini ya. Jadi salah satu tuntutan atau tantangan abad 21, tuntutannya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan model pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif. Jadi model-model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif ini harus diterapkan dalam pembelajaran abad ke-21. Seperti model pembelajaran problem-based learning, project-based learning, discovery learning, inquiry, dan production training, education training. Jadi Bapak Ibu semuanya harus tahu model-model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif abad ke-21 juga. Kemudian yang C, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi ini juga adalah salah satu tuntutan abad ke-21, yaitu pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Nah, berpikir tingkat tinggi itu adalah yang tadi 4C. Ada critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. Jadi Bapak Ibu semuanya harus paham terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi juga. Kemudian melakukan pembelajaran yang berorientasi pada produk atau karya. Jadi tuntutan selanjutnya yang harus untuk mendukung mutu pendidikan meningkatkan adalah terkait dengan produk atau karya. Orientasinya adalah pada produk atau karya. Salah satunya menggunakan mode pembelajaran project based learning. Nah, dan yang melakukan pembelajaran yang fokus pada nilai akhir ini adalah bukan menjadi tuntutan abad 21. Karena dia hanya fokus pada nilai akhir. Prosesnya tidak diperhatikan. Jadi ini adalah salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian soal nomor 6. Pembelajaran abad ke-21 mengarahkan peserta didik untuk mengalami pengalaman belajar. Berikut yang termasuk pengalaman belajar siswa adalah A. Learning to be, B. Learning to know, C. Learning to do, D. Learning to live together, dan yang E adalah semuanya benar. Jawabannya adalah yang E. Jadi semua pilihan A, B, C, D itu adalah benar. Dan itu termasuk pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, learning to know itu adalah pilar pertama yang memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Pengalaman-pengalaman. Kemudian learning to do itu adalah pilar kedua yang menekankan pada pentingnya interaksi dari dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata, belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to be itu pilar ketiga, artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Dan yang terakhir adalah learning to live together. Jadi pilar yang terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Jadi Bapak Ibu semuanya harus tahu, harus memahami terkait dengan konsep dari pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik ini. Yaitu ada learning to be, learning to know, learning to do, learning to live together. Soal yang ketujuh, penerapan pendekatan saintifik pembelajaran abad ke-21, yaitu 4C, HOTS, yaitu HOTS itu adalah High Order Thinking Skill, dan integrasi literasi dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menjawab tantangan, baik tantangan internal dalam rangka mencapai 8 SNP, itu Standar Nasional Pendidikan, dan tantangan eksternal, yaitu globalisasi. Berikut yang bukan termasuk dalam 8 SNP adalah A. Standar Penilaian Pendidikan, B. Standar Kompetensi Lulusan, C. Standar Tenaga Kependidikan, D. Standar Sarana dan Prasarana, dan yang E adalah standar proses. Jadi jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu semua? Yang bukan termasuk dari 8 SNP. Jawabannya adalah yang C, Standar Tenaga Kependidikan. Nah, kita lihat pembahasannya Bapak Ibu semuanya bahwa 8 standar nasional pendidikan adalah ada standar isi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, ada standar proses, ada standar penilaian pendidikan, ada standar kompetensi lulusan, ada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi kenapa ini yang C salah? Karena dia hanya mencantumkan standar tenaga kependidikan, bukan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini harus diingat, ada pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kemudian ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan, pendidikan, dan standar sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu semuanya harus pahami
maksud dan konsep dari istilah dari 8 standar nasional pendidikan ini. Jadi harus dipahami, dipelajari lagi, dan ini ada keluar di soal tahap 1 maupun tahap kedua kemarin. Nah, soal nomor 8, perilaku belajar yang terjadi pada diri siswa timbul sebagai akibat perilaku mengajar pada guru yang terkait melalui suatu bentuk komunikasi. Jenis komunikasi yang terjadi dalam proses belajar mengajar disebut A. Komunikasi instruksional, B. Komunikasi verbal, C. Komunikasi nonverbal, D. Komunikasi visual, dan yang E adalah komunikasi tertulis. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi kita lihat pembahasannya bahwa komunikasi instruksional merupakan komunikasi dua arah antara pengajar dan pelajar. Jadi komunikasi jenis ini disebut komunikasi dialogis. Dengan komunikasi jenis ini terjadilah perilaku mengajar dan perilaku belajar yang saling terkait dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan instruksional. Jadi jenis komunikasi yang diterapkan dalam proses belajar itu adalah instruksional atau komunikasi dialog, timbal balik antara guru dan peserta didik. Kemudian komunikasi verbal itu adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Dan komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Soal selanjutnya, soal nomor 9, guru dituntut bisa mengimbangi perubahan zaman yang begitu cepat dengan terus mempelajari apa yang dibutuhkan. Guru harus rajin berdiskusi, membaca buku, dan melaksanakan dan berkonsultasi kepada ahli agar bisa mendampingi peserta didik dengan optimal ketika melaksanakan proses pembelajaran berlangsung di kelas maupun di luar kelas, dan dimanapun dibutuhkan oleh peserta didik. Hal tersebut adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam hal A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, B. Menguasai teknologi, C. Menjadi manusia pembelajar, D. Reflektif, dan yang E adalah kreatif dan inovatif. Jadi jawabannya adalah yang benar. Jawabannya adalah yang C. Jadi dari soal kita lihat bahwa disebutkan bahwa guru ini terus mempelajari apa yang dibutuhkan. Kemudian guru harus rajin berdiskusi, membaca buku, dan berkonsultasi. Jadi artinya bahwa ini adalah guru sebagai menjadi manusia pembelajar. Nah, coba kita lihat pembahasannya bahwa menjadi manusia pembelajar, guru dituntut untuk bisa mengimbangi perubahan zaman yang begitu cepat dengan terus mempelajari apa yang dibutuhkan. Guru harus rajin berdiskusi, membaca buku, dan berkonsultasi kepada ahli agar bisa mendampingi peserta didik dengan optimal ketika melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas maupun di luar kelas dan dimanapun dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, menguasai teknologi, abad 21 merupakan zaman yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi, termasuk dunia pendidikan yang sudah pasti guru ada di dalamnya. Jadi menguasai teknologi mutlak harus dilakukan oleh seorang guru. Karena ini adalah salah satu media pembelajaran yang sudah menggunakan teknologi. Apabila guru tidak menguasai teknologi, maka bagaimana bisa menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kreatif dan inovatif, yaitu adalah dalam pembelajaran abad 21, peserta didik diarahkan untuk kreatif dan inovatif. Jika gurunya tidak kreatif dan inovatif, maka peserta didiknya pun akan sama. Karena peserta didik yang kreatif lahir dari guru yang kreatif juga. Dan ini sangat menguntungkan bagi peserta didik ketika dia terjun di masyarakat agar mendapatkan peluang yang besar, terutama dalam dunia kerja setelah lulus. Nah, dan pembelajar berpusat pada peserta didik adalah guru harus mampu mengkondisikan peserta didik untuk aktif di dalam kelas,
dan tidak hanya bergantung pada guru dan memanfaatkan sumber belajar. Peserta didik harus bisa menggali informasi secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, sedangkan posisi guru di sana adalah sebagai fasilitator. Nah, kemudian reflektif adalah perubahan yang sangat cepat, menuntut guru untuk pandai mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakannya, sehingga guru bisa menyusun strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan suasana yang berbeda. Nah, soal nomor 10. Nah, seorang peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi tersebut berkaitan dengan perkembangan A, kemampuan interaksional, kemampuan integrasi diri, kemampuan komunikatif, kemampuan kognitif, dan yang E adalah kemampuan inovasi. Jadi jawabannya adalah yang D, kemampuan kognitif. Nah, coba lihat di soal bahwa di sini adalah seorang siswa bisa mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Jadi itu adalah termasuk kemampuan kognitif. Nah, pembahasannya bahwa kemampuan kognitif adalah keterampilan berbasis otak yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Jadi struktur kognitif yang ada pada seseorang anak sangat cepat, seperti mereka akan lebih cepat menangkap dan mengintegrasikan dalam dunia nyata baginya. Nah, jadi kemampuan interaksional adalah menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses di mana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan, serta membentuk makna bersama dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. Nah, kemampuan integrasi diri merupakan kemampuan seseorang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Dan kemampuan komunikatif merupakan suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kemampuan inovasi, merupakan kemampuan organisasi untuk mengadopsi atau mengimplementasikan gagasan baru, proses, dan produk baru. Jadi Bapak Ibu semuanya harus memahami terkait dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, dan terakhir ini adalah soal yang harus Bapak Ibu jawab dan jawabannya bisa tulis di kolom komentar, yaitu seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Kognitif, B. Sosial emosional, C. Kemampuan komunikatif, D. Moral, dan yang E adalah spiritual. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menjawab soal ini di kolom komentar. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya saya tunggu jawabannya, kita bahas bersama nanti. Oke. Oke, itu aja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, saya bisa bahas pada video kali ini. Nanti selanjutnya kita bahas bersama soal-soal selanjutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.